Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan yang dimana seorang muslim itu melakukan saum, melakukan puasa, menahan diri dari rasa haus, dari rasa lapar, tetapi ternyata sejarah memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Kita menemukan dalam lembaran-lembaran sejarah, ternyata Rasulullah dan para sahabatnya, mereka melakukan sebuah pertempuran yang sungguh luar biasa. Dan ternyata di bulan Ramadan yang mungkin jikalau kita merasakan di siang hari begitu haus, begitu lapar, tetapi ternyata mereka orang-orang yang beriman sepenuhnya sungguh luar biasa. Ternyata banyak pertempuran yang terjadi di bulan Ramadan. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan ya poin besar dari peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah ini, bahwa kekuatan seorang muslim itu tidak diukur dengan kekuatan fisiknya, tidak diukur dengan kekuatan vitalitasnya atau kekuatan badannya, tetapi kekuatan seorang muslim itu dilihat dari kekuatan imannya. Contoh sederhana bagaimana ternyata ya orang tua itu lebih banyak melakukan sholat tahajud, mereka lebih konsisten melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, ya, melakukan sholat tahajud Senin, Kamis dan lain sebagainya. Mereka lebih kuat, mereka lebih rutin, mereka lebih konsisten daripada mungkin kita yang masih muda, yang dimana mungkin sholat tahajudnya masih bolong-bolong dan lain sebagainya. Dan ini menandakan bahwa kekuatan seorang muslim itu bukan karena fisik, karena bisa jadi kekuatan fisik, kekuatan stamina dan lain sebagainya itu tidak bisa menentukan kualitas dan kuantitas sebuah amal. Oleh karena itu kita bisa mendapati bagaimana mereka atau bahkan kita yang mampu berolahraga, lari berkilo-kilometer, dan juga bisa goes sepeda sampai jarak yang jauh, tetapi ketika melaksanakan sholat berjamaah ternyata begitu berat dilaksanakan, padahal jarak masjid dengan rumah kita begitu dekat. Kenapa kita tidak mampu untuk melakukan itu? Bukan fisik yang tidak kuat, bukan stamina yang tidak kuat, tetapi keimanan kita yang begitu lemah. Kita kuat bergadang berjam-jam atau bangun malam untuk nonton sepak bola atau acara yang kita gandrungi, tetapi kita begitu berat untuk melaksanakan sholat malam, untuk istighfar dan lain sebagainya. Itulah menandakan bahwa kekuatan iman seorang muslim itu menentukan kualitas dan kuantitas amal yang dia lakukan. Maka hal ini yang menjadi sebuah pelajaran bahwa keimanan kita menjadi sebuah penentu. Kita melihat dan berkaca dari sejarah bagaimana ternyata
Torehan sejarah yang pertama di bulan Ramadan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi sekitar tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijrah atau di tahun 624 Masehi. Latar belakang peperangan ini ya kita sudah tahu bersama adalah bermulanya ketegangan dari hubungan kafir Quraisy dan kaum muslimin karena sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin ini merasakan sebuah siksaan yang begitu dahsyat, sebuah boykot sehingga mereka mengalami kesusahan dalam mencari makanan pokok dan lain sebagainya. Maka disinilah kaum muslimin hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy yang mereka lagi nafsu-nafsunya, mereka lagi semangat-semangatnya melakukan sebuah kezaliman, menindas kaum-kaum muslimin di Mekah. Ketika mereka mendapatkan sebuah napas segar di Madinah dan di sana menjadi sebuah titik balik penyebaran Islam, kekuatan Islam menjadi begitu besar. Nah, ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, tentu mereka meninggalkan harta benda, meninggalkan ternaknya, perkebunannya di Mekah. Maka hal inilah yang dijadikan oleh kafir Quraisy, ya harta-harta kaum muslimin itu ya mereka ambil. Nah, maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan sebuah serangan balik, di mana harta kaum muslimin kan tadinya di Mekah diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka susah untuk mengakses. Kenapa? Ya karena kezaliman yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan sebuah penyergapan ya terhadap kafilah dagang orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang dimana kafilah dagang ini kita sudah maklum bersama bahwa orang Quraisy itu mempunyai tradisi perdagangan ya di musim panas dan musim dingin. Nah, ketika Abu Sufyan melakukan sebuah perdagangan ke negeri Syam, ya negeri Syam itu sekitar negara Syria, Lebanon dan Palestina, Yordania. Jadi urutannya itu kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berencana melakukan sebuah penyergapan. Jadi urutannya kalau dipetakan secara sederhana, Syam itu letaknya itu di sebelah utara. Jadi negeri Syam dulu, selanjutnya adalah Madinah dan Mekah. Jadi ketika kafilah dagang Abu Sufyan ini ke Syam, terus ingin pulang, mau tidak mau pasti akan melewati daerah Madinah. Karena di sebelah timurnya itu adalah Laut Merah. Jadi kemungkinan besar dan jalan satu-satunya adalah melewati Madinah. Ya paling melipir dikit ke sebelah barat. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sebuah rencana, ingin melakukan sebuah penyergapan terhadap kafilah dagang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengetahui rencana ini. Segera Abu Sufyan meminta bantuan. Jadi Abu Sufyan ini sudah tahu ya rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kafilah dagang yang membawa keuntungan yang besar tentunya karena menjadi mata pencaharian mereka. Mereka langsung menghubungi Abu Jahal di Mekah. Maka tentu ini menjadi sebuah pemantik, seperti sebuah bahan bakar yang membakar api dendam kaum kafir Quraisy, yang menjadi sebuah peluang yang dimana mereka selama ini merasakan sebuah kekesalan kepada kaum muslimin karena mereka ketika melakukan sebuah penindasan di Mekah terus melakukan hijrah, otomatis mereka tidak punya kuasa untuk melakukan sebuah kezaliman, penindasan yang bertubi-tubi ya, karena mereka sudah masuk ke negeri Madinah yang
Di sana mereka merasakan sebuah keamanan, dan penduduk Madinah welcome dan menyambut, ya, menerima agama Islam dan berkembang pesat. Inilah yang membuat api kebencian itu semakin membara. Nah, dengan adanya peristiwa ini, tentu Abu Jahal tidak menyia-nyiakan peristiwa ini. Abu Jahal langsung mengirim sekitar 1.000 pasukan, ya, mengerahkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap untuk menghadapi kaum muslimin yang hendak menyergap, ya, kafilah dagang Abu Sufyan. Nah, sementara itu ini istilahnya itu sangat berbanding lurus, ya, sangat bertolak belakang bagaimana kafir Quraisy itu mengirim 1.000 pasukan, tetapi ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa sekitar 313 pasukan, ya, dengan keterbatasan dari perlengkapan perangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membawa 2 ekor kuda dan sekitar 70 unta. Ini juga dipakai secara bergantian. Kita melihat, ya, bagaimana ketimpangan jumlah pasukan. Ya, Abu Jahal membawa 1.000 pasukan dan Rasulullah hanya 313. Jadi sekitar 3 kali lipatnya kaum muslimin. Nah, maka pasukan muslimin pun bergerak ke sumur Badar, wilayah Madinah, ya, di wilayah Madinah sekitar di sebelah barat daya kota Madinah. Sebuah tempat yang strategis yang memiliki sumber air. Jadi kaum muslimin melakukan pergerakan terlebih dahulu sehingga mengambil sebuah posisi dekat sumur Badar. Mereka tiba lebih dulu dan menguasai sumur yang menjadi keuntungan besar dalam strategi peperangan, yang dimana air, ya, itu adalah merupakan sumber kehidupan. Jadi ketika kaum muslimin bisa menempati posisi yang mereka dekat dan menguasai sumur Badar, ini menjadi sebuah kekuatan lebih, menjadi sebuah selangkah lebih maju daripada kaum kafir Quraisy. Nah, saat pasukan Quraisy tiba, maka disinilah sebuah tradisi peperangan dimulai, yaitu duel 1 lawan 1. Jadi dari pihak kafir Quraisy, ya, mengutus 3 orang untuk berduel sebelum perang besar terjadi, dan kaum muslimin juga, ya, Rasulullah mengutus 3 orang. Maka disinilah sebuah pertempuran awal yang dimana sebenarnya ini menjadi sebuah penentu. Kenapa? Karena ketika 3 orang ini duel, maka kemenangan itu seolah-olah tergambar dari pertempuran awal, yaitu pertempuran duel orang-orang terpilih, ya, 1 lawan 1, face to face untuk melakukan sebuah duel maut. Nah, maka dari kaum muslimin itu diutus Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harith. Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, berhasil, ya, mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah dalam duel maut tersebut. Dan Ali bin Abi Thalib juga bertempur sengit, ya, dan akhirnya bisa mengalahkan, ya, utusan dari kafir Quraisy, yaitu Al-Walid bin Utbah. Dan Ubaidah bin Harith itu bertarung sangat sengit. Ya, di sini kita mendapati pertempuran Ubaidah dengan Utbah ini kekuatannya hampir seimbang, dan mereka mengalami sebuah luka-luka yang parah, sehingga di sini Ubaidah dibantu akhirnya oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib untuk mengalahkan Utbah bin Rabi'ah. Jadi seperti posisinya itu seperti skornya 2-1 atau mungkin 3-0. Nah, ini menjadi sebuah penentu bahwa duet awal ini menjadi kekuatan mental bagi mereka yang mengalahkan, dan ini menjadi sebuah mental yang menjadi melemah ketika utusan duel itu mengalami kekalahan. Nah, setelah pertempuran atau duel maut 1 lawan 1 ini itu selesai, ya, maka dimulailah pertempuran besar, ya, dengan strategi yang matang dan semangat juang yang begitu tinggi. Kaum muslimin bertahan melawan pasukan kafir Quraisy. Di sini kita mendapati bagaimana kaum muslimin ini, ya, memiliki semangat yang luar biasa dahsyatnya, walaupun perbandingan jumlah
dari pasukannya itu lebih sedikit, jauh lebih sedikit daripada kafir Quraisy, disinilah kita mendapati sebuah kekuatan iman dari kaum muslimin. Jadi inilah menjadi sebuah penentu. Kenapa? Karena jumlah yang besar itu tidak menjamin sebuah kemenangan jikalau mentalitasnya lemah, jikalau menganggap sepele lawan. Nah, disinilah perang Badar memberikan sebuah pelajaran untuk kita bagaimana ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kami fiatin qalilatin, ya. Berapa banyak pasukan-pasukan yang kecil itu mengalahkan pasukan-pasukan yang besar, ya, karena memiliki sebuah keimanan yang luar biasa dalam dada mereka. Nah, selanjutnya Allah memberikan pertolongan dengan menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Nah, dari sini kita bisa mendapati sebuah pelajaran bahwa jalan yang kita tempuh, jalan kebenaran yang kita jalani, ya itu tidak mulus begitu saja. Ya, tidak serta-merta ketika kita ada dalam kebenaran Allah langsung menolong. Tapi di sini ada sebuah pengorbanan yang harus diberikan, ada sebuah cucuran darah dan keringat yang harus ditumpahkan walaupun kita berada dalam jalan kebenaran. Tidak serta-merta Allah menolong. Ya, disinilah ya Allah memberikan sebuah janjinya, memberikan sebuah pertolongannya bagi orang yang beriman. Nah, dalam pertempuran ini banyak pemimpin Quraisy yang tewas, termasuk Abu Jahal. Dalam episode pembunuhan Abu Jahal ini dalam sebuah peperangan, ternyata Abu Jahal ya mampu dikalahkan oleh seorang anak, ya, seorang remaja, namanya Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Arfa. Itu seorang remaja yang usianya ya sekitar 13 sampai 14 tahun. Tetapi ternyata dedengkot kafir Quraisy mampu dikalahkan oleh seorang remaja, oleh dua orang remaja, ya, CS-an ini, ya. Itu tadi Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Arfa, ya. Abu Jahal, tokoh kafir Quraisy, mati di tangan seorang remaja muslim. Nah, dari pertempuran inilah ya kita mendapati sebuah pelajaran yang sangat besar. Maka dampaknya ya peperangan di bulan Ramadan ini ya dan dimenangkan oleh kaum muslimin itu menjadi memberikan sebuah efek yang besar, ya. Kemenangan besar kaum muslimin yang dimana korban yang ada di orang Quraisy itu ya sekitar 70 pasukan Quraisy tewas, ya, dan 70 lainnya ditawan, sementara kaum muslimin hanya kehilangan 14 orang saja. Nah, hikmah yang kedua juga dari kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar itu yaitu meningkatkan nilai jual kaum muslimin, mengangkat derajat dan membuat sebuah branding bahwa kaum muslimin sudah memiliki sebuah kekuatan yang tidak bisa disepelekan oleh musuh-musuh Islam pada saat itu. Dan tentunya ini menjadi sebuah bukti bahwa kaum muslimin sudah menempati posisi dan kondisi kuat dan siap untuk bertempur. Ini juga yang melemahkan mental kafir Quraisy, dan di sini dendam kesumat dari tokoh-tokoh kafir Quraisy yang masih hidup dan tentunya keluarga-keluarganya untuk mengumpulkan pasukan lebih banyak lagi untuk membalas dendam dari keluarganya yang meninggal, sehingga nanti terjadilah perang yang besar juga, yaitu perang Uhud. Nah, inilah perang pertama yang terjadi di bulan Ramadan, yang dimana kemenangan ada di tangan kaum muslimin, walaupun ya notabene mereka sedang melaksanakan saum di bulan Ramadan, tetapi tidak menjadi sebuah alasan mereka untuk berlemah-lemah, untuk mundur dari panggilan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membela Islam. Oke, itulah perang pertama. Selanjutnya, perang kedua yang terjadi di bulan Ramadan. Ini juga yang menjadi sebuah torehan sejarah kaum muslimin, yang dimana sejarah menuliskannya dengan tinta emas. Dan ini menjadi sebuah penanda bahwa umat Islam sudah ada dalam posisi kejayaannya, siap menaklukkan dunia dan memberikan sebuah rahmat untuk semesta alam. Peristiwa itu adalah
tiada lain dan tiada bukan adalah Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Fathul Mekah ini terjadi di tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijrah atau 630 Masehi. Nah, peristiwa ini adalah berawal bukan kaum muslimin yang ujuk-ujuk menyerang Makkah, tidak. Tetapi kita tahu bersama bahwa peristiwa ini berawal dari pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh orang kafir Quraisy. Jadi salah satu sekutu atau partner dari suku Quraisy ini, kafir Quraisy ini adalah Bani Bakr, yang dimana ternyata Bani Bakr ini melakukan serangan kepada salah satu suku yang menjadi partner Rasulullah, ya, sekutu Rasulullah, yaitu suku Huza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Melihat pengkhianatan ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja berarti tidak menghargai perjanjian yang sudah dibuat antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menaklukkan Makkah, melakukan sebuah penyerangan. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini adalah salah satu poinnya genjatan senjata 10 tahun antara kaum muslimin dan Quraisy, ya. Di sini tidak boleh ada sebuah penyerangan, harus hidup damai tanpa sebuah peperangan dan lain sebagainya yang memicu pertempuran. Nah, tapi karena Quraisy ini melakukan sebuah pelanggaran, yaitu sekutunya melakukan penyerangan ke suku Huza'ah, yang suku Huza'ah ini sudah menjadi partner Rasulullah, maka disinilah Rasulullah SAW melakukan sebuah persiapan dalam perjalanan ke Mekah, ya, untuk menguatkan bahwa perjanjian itu harus dipegang dengan sebaik-baiknya. Maka ketika melanggar, Rasulullah mengambil jalur kekuatan. Ya, Nabi Muhammad SAW mengarahkan sekitar 10.000 pasukan, ya, dari Madinah ke Mekah untuk, ya, menciutkan nyali suku kafir Quraisy. Pasukan ini bergerak diam-diam, ya, bergerak dalam senyap untuk memberikan sebuah kejutan dan surprise kepada orang kafir Quraisy, ya, tanpa sepengetahuan mereka. Ketika pasukan mereka tiba, kaum muslimin menyadari bahwa mereka tidak jadi ketika Rasulullah sudah mendekati kota Mekah dan orang Quraisy sudah melihat bagaimana banyaknya pasukan yang datang ke negeri Mekah, ya, bayangkan 10.000 pasukan. Tentu mereka tidak memiliki sebuah persiapan. Kenapa? Karena mereka merasa masih ada dalam tahun genjatan senjata 10 tahun lamanya. Tetapi karena penyergapan itu datang secara tiba-tiba, ya, mereka tidak mempunyai sebuah persiapan, ya. Akhirnya Abu Sufyan yang belum masuk Islam pada saat itu datang menemui Nabi SAW. Maka setelah berdialog, nah inilah sebuah plot twistnya. Abu Sufyan yang menjadi tokoh sisa, ya, yang masih hidup setelah perang Badar ini, beliau mendeklarasikan bersyahadat masuk Islam dan mengakui kepemimpinan Rasulullah SAW. Ketika tokohnya ini masuk Islam, tentu hal ini menjadi sebuah kekesalan tersendiri bagi orang kafir Quraisy, dan tentunya ini menjadi bahan untuk mereka merenungkan bagaimana mereka mau melawan atau seperti apa, gitu kan. Nah, maka Rasulullah SAW menyergap kota Mekah ini, membagi pasukan ke dalam beberapa kelompok. Jadi mengatur strategi, mereka kaum muslimin dipecah berbagai kelompok dan menyergap kota Mekah dari berbagai sisi. Nah, dari berbagai arah. Beliau melarang pasukannya untuk melakukan kekerasan. Inilah yang menjadi sebuah catatan penting. Bagaimana dalam Islam ketika terjadi sebuah pertempuran, ya, tidak melakukan sebuah penindasan pembunuhan secara membabi buta. Tetapi ada sebuah pantangan larangan yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh merusak sarana, fasilitas, pepohonan dan lain sebagainya.
tidak boleh merusak tempat ibadah. Inilah gambaran bagaimana dari pengagungan Rasulullah terhadap lingkungan, terhadap agama yang lain. Jadi disinilah kita bisa mendapat sebuah gambaran dari nilai luhur Islam itu sendiri, walaupun dalam sebuah pertempuran. Berbeda dengan tokoh-tokoh sejarah yang melakukan sebuah penyerangan, penindasan, itu tidak milih-milih gitu kan, dirusak fasilitasnya dan lain sebagainya, orang tua dibunuh dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saat memasuki kota Mekah terjadi sedikit perlawanan tentunya, tetapi dengan cepat dapat dikendalikan. Akhirnya pasukan muslimin berhasil menguasai Mekah tanpa sebuah pertumpahan darah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di bulan Ramadan ini memasuki kota Mekah tanpa sebuah perlawanan, penaklukan tanpa sebuah darah yang mengalir. Rasulullah memasuki kota Mekah. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan menghancurkan sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan kembali fungsi dari Ka'bah sendiri, yang dimana ya pendahulunya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang membuat Mekah itu, membuat Ka'bah itu adalah untuk sebuah ibadah, pengagungan, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya Ka'bah yang dijadikan tempat untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dicoreng ya, dikotori dengan sekutu-sekutu atau dengan berhala-berhala yang penduduk sekitarnya dan di luar Mekah ya menyembahnya, bertawaf dengan tawaf yang tidak disyariatkan. Mereka sering bertawaf dalam keadaan telanjang dan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya dari agama Ibrahim yang sebenarnya. Selanjutnya, setelah melakukan itu, beliau melakukan tawaf dan sholat di dalam Ka'bah. Dan inilah gambaran selanjutnya bagaimana nilai luhur dari Islam itu sendiri ketika berkuasa, tidak menindas, tidak menzalimi ya. Meskipun Quraisy telah lama memusuhi Islam, Nabi Muhammad tidak melakukan sebuah pembalasan dendam terhadap rasa luka, penindasan di masa lalu. Bagaimana kita melihat gambaran penindasan yang sungguh luar biasa terhadap Bilal bin Rabah, kepada keluarga Yasir, dan penindasan-penindasan yang lainnya ya. Maka beliau memberikan sebuah pengampunan kepada penduduk Mekah sembari bersabda, hari ini aku katakan kepada kalian seperti yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, tidak ada balas dendam atas kalian, pergilah kalian semua bebas. Dalam ungkapan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ya karena Abu Sufyan posisinya sudah masuk Islam, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Inilah perang yang kedua yang terjadi di bulan Ramadan, yang ini menjadi sebuah titik balik kekuatan umat Islam. Dan di sini kita juga mendapat sebuah gambaran bagaimana jiwa pemaaf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memaafkan orang-orang Quraisy. Kemenangannya tidak menjadi sebuah alat, tidak menjadi sebuah momen untuk melakukan sebuah balas dendam yang dulu kaum muslimin itu rasakan sungguh begitu menyakitkan, begitu menderita. Itulah perang yang kedua tanpa pertumpahan darah, penaklukan kota Mekah. Perang yang ketiga yang terjadi di bulan Ramadan dalam pentas sejarah memberikan sebuah gambaran untuk kita, yaitu perang Qadisiyah yang terjadi di bulan Ramadan sekitar tahun ke-15 Hijriah, sekitar tahun 636 Masehi.
Pertempuran ini dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Peperangan Qadisiyah ini adalah pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin yang terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan Persia pada saat periode pertama ekspansi kaum muslimin. Pertempuran ini berakhir dengan penaklukan Islam atas seluruh Persia dan berhasil mengubah keyakinan mereka. Dengan sukarela mereka memeluk agama Islam sampai saat ini. Dan motif dari peperangan ini yang menjadikan terjadinya perang Qadisiyah adalah keinginan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan, karena kekaisaran Persia pada saat itu terkenal sangat zalim, ya, terkenal dengan sistem kasta yang menindas rakyat kecil. Maka disinilah Islam membawa pesan keadilan dan persamaan hak. Tidak ada kasta paling rendah, menengah, atau kasta yang paling luhur. Di mata Allah semuanya harus sama. Di mata Allah sama. Yang dilihat adalah kualitas keimanannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa samikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa, jasad, fisik, ya, tetapi Allah itu melihat apa yang ada dalam hati kalian, yaitu keimanan kalian. Nah, inilah yang menarik banyak orang wilayah Persia untuk menerima Islam, karena Islam menaklukkan sebuah negeri bukan untuk sebuah penindasan, tetapi untuk membebaskan rakyat-rakyat yang dizalimi tersebut agar mereka hidup di dalam kebebasan. Maka disinilah warga Persia pada saat itu memeluk agama Islam. Kenapa? Karena asas keadilan, kesamarataan di dalam sistem kehidupan Islam. Selanjutnya, terjadinya perang Qadisiyah ini selain dari penindasan rajanya terhadap rakyat-rakyat kecil, juga penolakan Persia terhadap dakwah Islam. Sebelum peperangan, pasukan muslim mengirim utusan kepada Raja Persia, yaitu Yazdegerd, ya, untuk mengajaknya masuk Islam atau membayar jizyah, ya, seperti pajak untuk perlindungan. Nah, Yazdegerd ini menolak mentah-mentah dan menghina utusan muslim. Ia menyuruh mereka kembali ke padang pasir, ya. Mereka disuruh kembali oleh Raja Persia pada saat itu. Maka jalan pertempuran dari perang Qadisiyah ini adalah diawali oleh Khalifah Umar bin Khattab yang pada saat itu menjadi khalifah atau presiden kaum muslimin, istilahnya itu pada saat itu, mengirim pasukan kaum muslimin dalam jumlah yang besar ke Irak pada saat itu, ya, bagian dari Persia, di bawah pimpinan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Mendengar pergerakan pasukan Islam ini, Kaisar Persia yang terakhir dan masih muda, ya, yaitu Yazdegerd, memerintahkan kepada panglima perangnya, ya, ini memiliki seorang panglima perang yaitu Rostam, untuk menghadang pasukan yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Kedua pasukan bertemu di sebelah barat Sungai Eufrat, ya, di desa yang bernama Qadisiyah, ya, sekitar posisinya di barat daya, ya, Hilah dan Kufah. Nah, kaum muslimin mengirim delegasi ke kamp pasukan Persia dengan mengajak mereka memeluk Islam secara baik-baik atau tetap dalam keyakinan mereka, ya, tidak diganggu, tetapi membayar jizyah. Setelah tidak tercapai sebuah kesepakatan, pecahlah sebuah pertempuran. Hari pertama ternyata didominasi oleh serangan pasukan Persia. Hari pertama pertempuran berakhir dengan kemenangan di pihak Persia, dan hampir saja pasukan kaum muslimin akan menemui kekalahan yang telak pada hari pertama ini, dengan tidak imbangnya jumlah pasukan dengan pasukan Persia yang jumlahnya itu berkali-kali lipat lebih besar.
Pasukan Persia menggunakan gajah untuk memporak-porandakan barisan kaum muslimin, dan hal ini juga yang menjadi sebuah jump scare, yang menjadi sebuah kekagetan dari kaum muslimin. Istilahnya mereka menggunakan unta atau kuda melawan sosok gajah yang begitu besar. Nah, inilah yang menjadi kekagetan mental mereka, kekagetan psikologis mereka, sehingga hari pertama dan kedua ini pertempuran didominasi oleh pasukan Persia. Dan inilah yang menjadikan sempat kacau sekali pasukan kavaleri kaum muslimin dan kebingungan di antara mereka bagaimana cara mengalahkan gajah-gajah yang sudah profesional, gajah-gajah yang sudah dilatih untuk melakukan sebuah penyerangan yang dimana kita tahu sendiri bagaimana postur dan tekstur gajah itu begitu besar dan kokoh kuat badannya. Keadaan seperti inilah berlangsung sampai akhir hari kedua. Jadi kaum muslimin mengalami sebuah istilahnya itu tersudutkan di hari pertama dan kedua, ya, karena beberapa hal tadi. Nah, selanjutnya di hari ketiga inilah yang membuat kaum muslimin agak berlapang dada, agak bisa bernapas dengan lebih leluasa, karena di hari ketiga ini, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginstruksikan, ya, bala bantuan kaum muslimin yang dari Syria setelah peperangan Yarmuk, mereka menggunakan taktik yang cerdiknya. Inilah ada sebuah gambaran dari pentingnya kreativitas dan taktik strategi dalam segala hal, termasuk tentunya dalam peperangan, karena peperangan ini adalah, ya, sangat erat sekali dengan sebuah taktik intrik agar memenangkan sebuah pertempuran. Jadi pasukan kaum muslimin ini membuat sebuah kreativitas yang luar biasa yang menjadi penentu juga kuatnya mental mereka dalam menghadapi pasukan Persia yang banyak tentu dan pasukan-pasukan gajahnya. Jadi kreativitas dan inovasinya itu adalah kaum muslimin membuat sebuah kostum yang dipakaikan ke pasukan kuda-kuda mereka, sehingga kostum itulah yang membuat pasukan-pasukan gajah dari pasukan Persia ini merasa kaget dan takut gitu. Yang pada akhirnya taktik strategi inilah yang membuat mereka bisa menyerang, membunuh pemimpin pasukan gajah, dan sisanya itu melarikan ke belakang. Tentu ketika gajah itu merasa tertekan, takut, mereka lari tunggang langgang begitu saja, terbirit-birit. Tentu pasukan gajah yang besar itu ketika lari ke belakang pasukan Persia tentu akan istilahnya itu akan mendobrak pasukannya sendiri dari pasukan Persia, karena efek dari pasukan gajah yang ketakutan lari ke belakang sehingga menubruk dan menghajar pasukan Persia pada saat itu. Nah, kejutan selanjutnya adalah hari keempat. Nah, ketika hari ketiga itu kaum muslimin seolah-olah bisa mengimbangi dari pasukan gajahnya kaum Persia dengan melakukan sebuah inovasi, sehingga pasukan-pasukan gajah merasa ketakutan dan lari tunggang langgang ke belakang pasukan Persia. Di hari keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya, yaitu dengan datangnya terjadinya badai pasir yang besar, yang dimana badai pasir ini tidak mengarah ke kaum muslimin, tetapi sebaliknya badai pasir besar ini mengarah ke pasukan Persia, sehingga dengan cepat membuat mereka menjadi lemah, ya. Pasukan mereka menjadi seolah-olah tertekan dengan badai tersebut karena mereka tidak bisa melawan sebuah gejolak alam yang menghampiri mereka. Nah, inilah yang segera dimanfaatkan oleh kaum muslimin, menggempur bagian tengah barisan Persia dengan menghujamkan ratusan anak panah. Setelah jebolnya barisan tengah pasukan Persia, panglima perang mereka yaitu Rustam terlihat melarikan diri dengan menceburkan diri dan berenang ke menyeberangi sungai. Tetapi ya qadarullah, si panglima perang Rustam ini, ya, panglima perang Persia ini dapat ditangkap.
Dan yang menangkap dan mengalahkannya adalah Hilal bin Ulafa. Dan Hilal bin Ulafa ini, beliau berdiri menghadap pasukan Persia dengan aksi retoriknya. Beliau mengatakan, demi penjaga Ka'bah, aku Hilal bin Ulafa telah membunuh panglima perang kalian Rustam. Nah, maka bicara yang retorik inilah yang diarahkan untuk menciutkan nyali pasukan Persia, sehingga melihat panglima perangnya itu sudah binasa ya di tangan Hilal, ya, maka membuat mentalitas dari pasukan Persia ini ciut, dan tentu melemahlah serangan-serangan pasukan Persia ini. Nah, akhirnya ya sebagian pasukan Persia ini ya berhasil dikalahkan, dan hanya sebagian kecil saja yang mereka selamat. Nah, setelah peperangan terjadi, pasukan kaum muslimin terus mendesak masuk dengan cepat sampai ke ibu kota Persia, yaitu Ksipon, ya. Ksipon. Setelah itu mereka melanjutkan ke arah timur dan mematahkan dua serangan balik yang ya pasti intensitasnya itu sangat rendah, karena itu emang sisa-sisa pasukan yang masih hidup. Ya, dua serangan balasan itu dapat ditolak, dapat dikalahkan, yang pada akhirnya ya Kekaisaran Persia, yang dimana pada saat itu merupakan negara superpowernya, negara adidayanya, dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin, sehingga ya menjadikan daerah Persia pada saat itu dan sampai sekarang, yaitu Iran, ya mayoritas memeluk agama Islam. Dan inilah pertempuran ketiga yang menorehkan sejarah yang luar biasa dalam pentas kehidupan, yaitu ditaklukkannya ya negara atau kekuasaan Persia pada saat itu di bulan Ramadan. Masya Allah.